Fitria Mandani selaku Master of Ceremony kegiatan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Pertama-tama, yang terhormat Kepala Sekolah TK Muslimat NU 02 Darul Huda, yang terhormat Asatidz wa Asatidzah KBTK Muslimat NU 02 Darul Huda. Kemudian sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW karena telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, berikut susunan acara pada kegiatan perancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah TK Muslimat NU 02 Darul Huda, kemudian yang ketiga, penyampaian materi, keempat, sesi tanya jawab atau diskusi, kemudian yang kelima, penutup. Maka kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah TK Muslimat NU 02 Darul Huda, Ustaz dari Hikmatillah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah swadri wa sidil abdi wa hidayah lisani wa qawli amma ba'du. Segenap asatidzah TK KB Muslimat NU Darul Huda, di sini kita melanjutkan ya dari yang sudah kita rencanakan. Kita melanjutkan dengan melalui kaum baru ini tentang permainan tradisional. Kemarin yang sudah kita rencanakan bagaimana nanti aplikasinya ke anak-anak. Ini nanti mungkin bisa dibahas pada hari ini. Semoga yang kita musyawarahkan bisa bermanfaat buat anak-anak. Pembelajarannya lebih berinovasi, lebih kreatif lagi. Nanti anak-anak akan senang menerima pembelajarannya. Mungkin itu dari saya. Semoga nanti bisa realisasi ke anak-anak. Jadi harapan saya hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ustaz dari Hikmatillah. Kemudian kita memasuki acara kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Mas Aidah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala TK Muslimat NU 02 Darul Huda, Ustaz Al-Imanihah SAD. Yang saya hormati Kepala KB Muslimat NU Darul Huda, Ustazah Sri Mulyati SE. Yang saya hormati pula seluruh Ustazah KB dan TK Muslimat NU 02 Darul Huda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi
rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah yang berjudul Permainan Tradisional dalam Keadaan Sehat Walafiat. Disusun oleh saya sendiri, Mas Ila SPD dari TK Muslimat NU 02 Garuda, Kabupaten Lumajang. Judul program atau kegiatan yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional ini merupakan contoh pendidikan gerak. Pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Komponen gerak merujuk pada gerak manusia yang paling dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk, dan membengkok. Lanjut. Latar belakang permainan tradisional merupakan bagian dari budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bangsa Indonesia. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek penting, aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, keaktifan, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun, di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan juga permainan digital lainnya. Situasi ini yang menjadikan perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dan permainan modern bisa mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan tubuh karena mengandung aktivitas fisik yang menyenangkan. Penting untuk kita meneruskan budaya dan membangun karakter siswa yang sehat. Sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya dasar melalui pengenalan permainan tradisional. Tujuan program ini yaitu satu, tujuan kognitif, dapat meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, berpikir kritis, dan meningkatkan kreativitas. Ada lagi tujuan afektif, yaitu memupuk rasa cinta terhadap budaya bangsa, meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama, dan juga dapat menumbuhkan sikap sportivitas. Tujuan psikomotorik yaitu meningkatkan keterampilan motorik, meningkatkan kebugaran jasmani, dan mengembangkan keterampilan sosial. Tujuan umumnya membuat pembelajaran PJOK lebih menyenangkan dan menarik, memperkaya pengalaman belajar peserta didik, mencapai tujuan pembelajaran PJOK yang lebih luas. Dengan demikian, permainan tradisional dapat menjadi media yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian program permainan ini adalah anak dapat mengenal dan menyebutkan macam permainan tradisional. Lalu anak juga mampu mengikuti aturan permainan tradisional yang sederhana. Anak dapat bekerja sama dengan teman dalam permainan tradisional. Anak menunjukkan rasa senang dan antusias saat bermain. Anak dapat mengembangkan motorik halus dan motorik kasarnya melalui permainan ini. Anak dapat mengembangkan kognitif, bahasa, sosial emosional melalui permainan tradisional. Langkah-langkahnya, yang satu pengenalan dulu, pengenalan permainan, yang kedua praktik bermain, dan yang ketiga yaitu diskusi dan refleksi. Sedangkan hasil yang diharapkan yaitu pengetahuan anak. Anak memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi tentang permainan tradisional di Indonesia. Lalu keterampilan anak juga dapat mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Lalu di sikap, anak memiliki sikap positif terhadap permainan tradisional dan budaya Indonesia. Karakter anak dapat mengembangkan seperti kerjasama, sportivitas, dan rasa percaya diri melalui permainan tradisional. Sedangkan indikator ketercapaiannya yaitu di kognitif, anak dapat menyebutkan nama permainan, menjelaskan aturan permainan secara sederhana, dan menyelesaikan masalah sederhana dalam permainan. Sedangkan dalam bahasa, anak dapat berkomunikasi dengan teman saat bermain, menggunakan kosakata yang berkaitan
dengan permainan dan mengikuti instruksi guru. Sedangkan sosial emosionalnya, anak dapat bekerja sama dengan teman, berbagi, mendukung giliran, menerima kemenangan maupun kekalahan. Motorik anak yaitu anak dapat melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan dalam permainan, seperti melompat, berlari, melempar, dan menangkap. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Targetnya yaitu anak-anak kelompok A dan kelompok B usia 4-6 tahun. Pengaturan programnya yaitu di ruang kelas, kita lihat dulu permainannya apa. Misalkan cublek suwung itu bisa di dalam kelas. Kalau mau di depan juga bisa, atau di halaman sekolah juga bisa. Jadi untuk tempatnya bisa di ruang kelas ataupun lingkungan sekitar sekolah. Waktu pelaksanaannya di semester 2, bisa 1-2 minggu. Untuk struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah, ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, ada guru PJOK sebagai fasilitator, guru kelas membersamai anak didik dalam pelaksanaan program, orang tua dapat diundang dan menyaksikan permainan dan dapat memberikan dukungan moral pada anak-anak. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Lalu kapasitas apa yang dimiliki sekolah tentang kegiatan ini? Yaitu halaman sekolah yang luas, tempat yang luas dan aman untuk melakukan permainan tradisional. Alat permainan tradisional ini murah dan mudah didapat. Misalkan batu, ya kalau misalkan kita juga semua pakai batu. Kalau kita gotria, gosari, pakai apa? Pakai kereweng, ya pakai kereweng. Pakai kereweng lalu disusun ya. Anak-anak kan jarang ya nyusun kereweng ya. Biasanya nyusun balok, ini pakai gotria, gosari gitu. Gotria, gosari. Tapi itu yang colok langsung kena gosarinya. Enak gosari. Gitu ya. Lagunya mungkin anak-anak belum kenal ya. Jadi nanti di proyek ini kita mengenalkan juga namanya apa, lagunya seperti apa, misalkan ada lagunya gitu ya. Terus aturan permainannya seperti apa, misalkan bendar gitu ya. Anak-anak kan mungkin nggak tahu harus angkat 2 kaki atau 1 kaki begitu ya. Jadi alat permainannya mudah dan murah, jadi bisa kita mainkan di sekolah. Media sosial, kita memiliki kapasitas media sosial yaitu internet ya. Kita memiliki fasilitas teknologi yang baik untuk dokumentasi dan membagikan hasil proyek melalui media sosial. Ada internet, ada HP-nya para ustazah juga canggih-canggih ya, bagus-bagus. Laptop juga semuanya punya. Masya Allah. Lanjut, kepala sekolah ini juga dapat mendukung kegiatan ini dan memberikan umpan balik maupun refleksi. Guru PJOK mampu mengajarkan permainan tradisional dan memberikan keterampilan olahraga. Guru kelas memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Orang tua memberikan dukungan moral kepada anak-anak. Lanjut. Rencana evaluasi, kita melakukan evaluasi tahap 3 yaitu awal, tengah, dan akhir. Awal program menilai pengetahuan dasar anak-anak bagaimana tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Kalau fisik kan anak suka ya, langsung suka ini, tapi kita juga perlu melihat gitu ya. Lalu tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa, bagaimana anak-anak ini terlibat aktif apa belum atau tidak begitu ya. Lalu di akhir refleksi kelompok dan individu. Permainannya itu nanti sendiri-sendiri, individu atau kelompok. Kalau kelompok jadi kita refleksinya kelompok begitu. Kemungkinan tantangan. Ini saya menemukan 2, nanti bisa ditambah. Tantangan yang pertama yaitu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusinya bisa menyederhanakan, menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak, gitu ya. Dan kita memberikan demonstrasi langsung. Jadi tidak cuma cerita, begitu ya, langsung begitu. Jadi anak-anak bisa memahami aturan permainannya. Lalu tantangan yang kedua yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi. Setelah kegiatan mungkin kita jarang melakukan refleksi
refleksi ya. Jadi selesai begitu. Nanti kita solusinya kita alokasikan waktu yang cukup begitu untuk melakukan refleksi supaya nanti bisa lebih baik lagi programnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kembali ke selanjutnya saja. Lah mungkin ini saja tantangan itu, mungkin bisa ditambah kemungkinan tantangan. Jadi di kegiatan ini, di permainan tradisional ini kira-kira apa ya tantangannya atau kesulitan anak gitu. Jadi kita bisa memikirkan solusinya bersama-sama gitu saja. Jadi permainannya bisa jadi tantangan. Oh ya. Memilih permainan yang kira-kira anak-anak tertarik. Oh ya, jadi masuk di tantangan ketiga ya. Memilih permainan tradisional yang kira-kira anak-anak yang menarik untuk anak-anak. Memilih permainan tradisional yang menarik buat anak-anak. Ya, terima kasih Ustaz Dayati. Solusinya? Solusinya kita harus pinter Cari-cari referensi. Cari-cari referensi. Seperti apa permainan itu, misalnya kita memilih Atau misalnya salah satunya permainan tradisional. Ya kayak kalau yang ini kan sudah biasa budaya. jumlah suwok ya. Lebih ada lagi mungkin yang lebih menarik dari itu. Iya. Jadi yang mungkin ya nanti kita cari referensi sebanyak-banyaknya. Habis itu kita musyawarahkan misalkan dengan teman sejawat, misalkan Sedayati dan guru KB. Kira-kira yang mana yang bisa dipakai anak-anak. Setelah itu kita mungkin buat ngasihkan video, tontonan video ke anak-anak. Anak-anak pilih yang mana? Gitu, itu berpusat pada murid. Jadi anak-anak sendiri yang pilih permainannya. Karena anak-anak kan tahunya permainan itu kan di game lewat internet kayak gitu kan. Ya, kita juga jangan kalah dengan permainan-permainan modern itu, cara kasih contohnya, ya, ilustrasinya, ya, visualnya mungkin, jadi biar anak-anak itu berantusias. Iya, berarti solusinya mencari referensi. Setelah mencari referensi Visualkan diomongkan dulu ke rekan sejawat gitu. Setelah itu baru dipilihkan ke anak-anak gitu ya. salah satu permainan yang Anak mau pilih yang mana untuk dimainkan bersama-sama gitu ya. Terima kasih banyak. tantangan juga terus dari lain. Ya, terus ini kan kayaknya baru banget nih. Anak harus baru kayaknya. Yang lahir Sama kayak 89 tiap pagi itu saya perhatikan sudah kan pasti ada aja permainan yang baru ya sebelum masuk kelas. Oh, yang Kan kadang terus ya. Iya. Game itu game. Ya. Sebenarnya anak-anak itu tertarik kayak dengan hal-hal baru. Kan kalau jembal seni itu kan sembunyi semua. Setelah sembunyi misalkan bahannya kan kena dulu. Terus temennya semuanya dicari ketemu kadang mau dicek ya anaknya. Ya. Ketemu tetap tuh dibuat sing jadi aku sudah guys. Terus Kasus aturan itu tidak perlu dijelaskan. terus kan dijelaskan ya enggak kenal ya terserah ya sudah agama mafia terus juga apa seharusnya misalkan Bani kena ketika neko tadi kan jadi kena ya dene ya enggak kan Itu kan banyak aturan. Ya, kayak yang itu loh yang Godri itu kan saya lihat ya. Godri itu kan setelah siapa yang dapat hijaunya gitu ya. Itu kan yang jadi itu kan nyusul. Di kan nyusul ya. Setelah nyusul kan namanya kan sembunyi. Nah setelah sembunyi itu kan nyari istilahnya sih yang apa itu yang sembunyi itu nempak gitu loh. Nempak itu bejo tadi kalau nempak berarti jadi lagi ya. Saya mikir sampai kita nutup lah gini ya misalkan habis nyusul ya nyari anak nyari temennya ketemu satu ya pasti sih ketemu tadi itu jadi disederhanakan apa ya aturan yang jelas nggak usah sampai nempak gitu loh misalkan nempak itu loh Makanya itu kalau dikiranya nggak sesuai dengan anak usia TK nyari yang simpel lagi.
Kalau kita menghilangkan tadi tradisi sempak itu berarti kan Iya, itu kan menghilangkan dan tidak sesuai dengan ini gitu aturan mainnya. Ya, Cari aja lagi, makanya tadi mencari permainan yang cocok dan menarik untuk nah tantangan ini, tantangan beneran ini. kalau biasa ya Soalnya ada dulu tuh karena aturan yang beda. memahami aturannya. Harus beda sekali dan lonceng itu termasuk tradisional. yang pak yang ini itu loh. ya ya itu juga ada yang Hujan-hujanan. ada lagi ada Oh iya, itu loh, apa gambar terus lompat itu loh. Itu kan biasa itu ya Beda itu ya. Kalau dulu kan apa itu calon kerewek dulu kan di tanah ya kerewek nggak pecah ini kan. Itu pecah maksudnya nggak sablet ya. kita gambar Kotak-kotak sih kotak-kotak. beda. Jadi kan mau beda apa? Beda uang. Beda matani. Beda angke. Kalau bakon itu kan cuma 2 orang terus bakon yang bisa rame gitu loh. Tapi insya Allah misalkan nggak salah permainan. Jadi dibilang lagi lama-lama apa? Makanya kan 1 sampai 3 yang antaranya. Kalau nanti itu aja akan berkali-kali. Ya, kalau aturannya. Jadi untuk menjelaskan aturannya ya sama. Nah, situ-situ kan tuh. Dorong dulu. Gantilan guys. Jangan sekarang gantilan. Kalau ambil ngomong termasuk kecerdasan kan memilih temannya yang bisa kalau kunciannya aku nah saya ini apa sih kan yang pertama paling mudah itu tadi selebur Terima kasih umpan baliknya para ustazah, nanti bisa diagendakan untuk kegiatan kita berikutnya.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan diskusi kita tentang